Bolehkah makan darah? Pada zaman sekarang, apakah orang Kristen boleh makan darah? Itu memang menjadi pro kontra. Dan kalau darah tetap dilarang untuk dimakan, maka ini penerapannya ini cukup banyak ya. Misalnya, anjing yang mau dimakan atau dimasak, itu biasanya tidak disembelih, RW itu ya. Kadang-kadang hanya dipukul kepalanya, dan itu tidak mungkin darahnya itu keluar semua. Juga banyak orang pada waktu memasak misalnya burung dara, mereka tidak membunuh atau menyembelihnya, tapi hanya tutup hidungnya, dan tentu darahnya juga tidak keluar. Nah, apakah makanan-makanan seperti itu boleh dimakan? Sekarang, apakah makan darah boleh? Boleh saja, tidak ada yang salah. Ya, Pendeta Estra, kamu tahu nggak binatang yang mati dicekik juga dilarang Allah untuk memakannya? Bukan saja di perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru. Baca firman baik-baik, jangan sembarang menafsirkan. Pendeta, kamu sembarang aja. Kok semua tipe binatang dan darah juga boleh dimakan? Siapa bilang? Yesus sendiri juga tidak mengatakannya. Bahkan murid-muridnya. Saya buktikan di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang ke 19 sampai 21. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Bayangkan, binatang yang mati dicekik pun gak boleh dimakan. Tetapi pendeta tadi rakus mau makan anjing, katanya sampai dipukul mati aja darahnya tidak keluar juga boleh dimakan. Aduh, kasihan pendeta. Bertobatlah pendeta, jangan terlalu rakus. Makan sayur dan buah aja, nggak mati toh pendeta. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-25. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Lihat aja pendeta Estra, sampai saat Yesus telah kembali ke surga, malah murid-muridnya masih mengajarkan supaya tidak makan darah yang masih ada. Tapi pendeta kok berani sekali membelokkan kebenaran Allah. Pendeta tidak berbuat baik karena telah melanggar firman Allah. Jadi bertobatlah pendeta sebelum kerajaan surga datang. Bertobatlah pendeta. Dan lagi di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Pendeta, lihat aja. Murid-murid Yesus juga mengajarkan bahwa jika kita memelihara semua perintah itu, maka kita berbuat baik. Berarti pendeta tidak berbuat baik, karena pendeta masih melawan Allah dengan memakan darah. Aduh, kasihan pendeta. Ini menjadi pro kontra. Nah, sekarang kita perlu memperhatikan lebih dulu beberapa ayat yang selain kelihatannya melarang makan darah, juga membingungkan ya tentang arti yang dimaksudkannya. Kejadian 9 ayat 4 mengatakan, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Saya ulang, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Lalu Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah ini kepadamu di atas mezbah, dan seterusnya. Nah, ada dua hal yang perlu dipersoalkan ya. Yang pertama adalah apa maksudnya kalau dikatakan darah ialah nyawa. Saudara-saudara, jelas bahwa kalau dalam Kejadian 9 ayat 4 dan ayat-ayat yang lain yang sudah saya baca, dikatakan bahwa darah itu, dikatakan darah diidentikan dengan nyawa.
itu tidak bisa diartikan bahwa memang kitab suci mengajarkan bahwa darah itu betul-betul nyawa. Tidak, saudara ya. Kalau kita baca di Kejadian pasal 4, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Jadi pendeta, darah itu adalah nyawa. Bahkan Abel sudah meninggal dunia, darahnya masih berteriak dari tanah. Jadi ini lambang bahwa darah itu tidak boleh kita makan, karena darah itu nyawa. Bukan hanya orang itu masih hidup, atau bukan binatang itu masih hidup, darahnya kita tidak boleh makan. Bahkan sudah mati pun darahnya tidak boleh memakan, karena darah itu adalah nyawa, nyawa dari binatang itu. Jadi ingat pendeta, jangan rakus makan daging, karena kerakusanmu sampai kamu berani merubah hukum-hukum Allah, membelokkan kebenaran. Itu salah pendeta, bertobatlah. Teks ini atau ayat ini jelas menunjukkan bahwa sejak saat itu manusia boleh makan daging. Ayat 3-nya. Jadi ya, berbeda dengan zaman Adam, di mana manusia hanya boleh makan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Sejak saat itu manusia diizinkan makan daging. Mengingat bahwa sejak zaman Nuh, Tuhan sendiri mengizinkan manusia makan daging, maka tidak ada siapapun boleh melarang manusia makan daging dengan menggunakan Kejadian 1 ayat 29, karena itu sudah dianulir oleh Kejadian 9 ayat 3. Juga orang Kristen sebetulnya tidak boleh mempunyai pandangan bahwa makan daging itu adalah satu dosa atau sesuatu yang melanggar peri kebinatangan. Tidak. Hai pendeta Estra, perkataanmu tentang Kejadian pasal 9, di mana Allah memberi izin kepada manusia untuk memakan daging. Kamu harus tahu bahwa di saat air bah, banyak tumbuh-tumbuhan di dunia ini musnah karena air bah. Jadi Allah mengizinkan keluarganya Nuh untuk memakan daging. Kamu harus tahu juga, daging yang diizinkan adalah daging dari binatang-binatang yang halal, yang boleh dimakan. Karena kita kembali ke sebelum air bah, manusia telah jatuh dalam dosa, dan manusia melakukan hal-hal yang jahat di dunia ini, termasuk juga memakan makanan-makanan yang haram di dunia ini. Mari kita baca di Kejadian pasal 7 ayat 1 dan 2, 3 dan 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Lihat, Tuhan telah mengajarkan kepada Nuh bahwa ada binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Makanya yang boleh dimakan 7 pasang, atau dikatakan yang halal, yang tidak haram 7 pasang, dan yang haram 1 pasang. Jadi Nuh juga telah mengetahui tentang binatang yang haram dan halal. Jadi bagaimana Nuh dapat memakan binatang yang haram di saat dia udah tahu bahwa binatang yang haram dan binatang yang tidak haram? Imamat pasal 11 ayat 1 dan 2 dan 3 sampai 4. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang berkukunya bersela panjang dan yang memama biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu.
daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Jadi, mengapa Allah berfirman lagi tentang binatang yang boleh dimakan dan yang tidak boleh memakan setelah air bah? Ingat pendeta, karena setelah air bah, semua tumbuh-tumbuhan di dunia ini mati. Oleh karena itu, Allah mengizinkan keluarga Nuh memakan binatang yang tidak haram, yang boleh dimakan. Karena bisa dikatakan di saat itu saat emergensi lah. Ya, karena memang tidak ada makanan lain sehingga mereka diperbolehkan memakan daging dari binatang yang tidak haram. Seandainya dari Kejadian pasal 9 ayat 4 Allah mengizinkan manusia, seperti pendeta mengatakan bahwa ya, jika Allah telah mengizinkan kita makan daging, tidak ada manusia yang dapat membantah. Tetapi kenapa di Imamat setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah menetapkan suatu ketetapan lagi untuk bangsa Israel, supaya mereka menguduskan diri mereka, agar mereka tidak makan makanan yang haram. Jadi ini berarti setelah air bah banyak manusia yang mulai memakan binatang-binatang yang haram. Ya. Oleh karena itu Allah ingin mengajarkan umat Israel supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ingat pendeta Ezra, jangan sembarang menafsirkan firman Allah, karena engkau telah menyesatkan banyak orang. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, yang berikut adalah teks ini kelihatan melarang manusia makan darah ya. Ayat yang keempat, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kau makan. Apakah benar ayat ini melarang orang makan darah? Dan kalau benar, apakah larangan makan darah dalam ayat ini dan juga ayat-ayat lain dalam perjanjian lama masih berlaku sampai sekarang? Ini ada pro kontra yang sangat hebat terhadap hal ini. Tapi menurut saya, ayat-ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Kasihan sekali pendeta Ezra. Kok kamu berani bilang, menurut kamu ayat-ayat ini tidak berlaku lagi? Kamu yang Tuhan ya. Sebagai seorang hamba, kita harus menuruti dan mentaati perintah-perintah dari Tuhan kita. Jadi kamu tidak ada hak untuk mengatakan bahwa ayat-ayat ini tidak berlaku lagi. Dan lagi di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Pendeta, lihat aja. Murid-murid Yesus juga mengajarkan bahwa jika kita memelihara semua perintah itu, maka kita berbuat baik. Berarti pendeta tidak berbuat baik, karena pendeta masih melawan Allah dengan memakan darah. Aduh, kasihan pendeta. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang ke-25, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Lihat aja pendeta Ezra, sampai saat Yesus telah kembali ke surga, malah murid-muridnya masih mengajarkan supaya tidak makan darah yang masih ada. Tapi pendeta kok berani sekali membelokkan kebenaran Allah. Pendeta tidak berbuat baik karena telah melanggar firman Allah. Jadi bertobatlah pendeta sebelum kerajaan surga datang. Bertobatlah pendeta. Ada hukum moral, itu harus terus berlangsung. Seperti 10 hukum, itu terus berlangsung selama-lamanya. Kata pendeta Ezra itu benar bahwa hukum moral masih berlaku sampai saat ini. Seperti ke-10 perintah Allah, di mana pendeta Ezra telah menyebutkannya. Bagus, saya sangat menyetujui bahwa ke-10 perintah Allah itu masih berlaku sampai saat ini. Mengapa pendeta tidak menguduskan hari Sabat yang jatuh pada hari Sabtu, tapi hari Minggu? Pendeta telah melanggar hukum Allah, pendeta.
Jangan terlalu sombong pendeta. Semua perintah Allah tidak berubah sampai selama-lamanya dan selama-lamanya. Jadi ingat pendeta, jangan sembarang aja menafsirkan firman Allah. Tapi hukum seremonial itu sudah berakhir pada waktu Tuhan Yesus datang, dan ayatnya itu jelas di dalam Efesus yang kedua ayat 15. Dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah hukum seremonial, bukan hukum moral. Dan masih kita baca di Matius pasal 5 ayat 17 sampai yang ke 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Pendeta Ezra, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan murid-muridnya. Beraninya kamu mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibatalkan? Yesus juga bilang tidak dibatalkan, tapi dia datang mengenapinya. Sampai satu titik atau iota pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat. Beraninya kamu meniadakan hukum Allah. Kamu siapa? Kamu kira kamu itu Allah? Kamu itu hamba seperti saya hamba. Sebetulnya kita hamba-hamba ini harus menuruti perintah Allah, bukan meniadakannya. Ingat pendeta, bertobatlah.